So ini dia adalah lokasi bengkel yang baru aja direnovasi. Ini RFT Motorsport. Dan kita selalu mempersiapkan mobil balap yang akan dipakai di kompetisi tahun ini maupun tahun berikutnya. Ada beberapa mobil mantan-mantan saya di sini, tapi mobil yang lagi dipakai diparkir di garasi yang satunya. Well anyway, setiap tahunnya saya selalu mempersiapkan suatu project baru dan akan ada project yang luar biasa berbeda, out of the box dari project-project yang ada sebelumnya. Banyak orang selalu pikir, gimana caranya sebuah tim itu bisa mendapatkan prestasi yang bagus. Pastinya selalu mikir, mobilnya pasti nomor satu diperhatiin karena mobilnya harus kencang. Yang banyak orang nggak sadarin adalah, yang paling penting dari semua adalah tim support. Dan di video kali ini, saya nggak mau ngebahas mobil balap. Banyak yang nggak tahu tentang apa di belakang mobil balap. Hal yang paling penting salah satunya adalah truck support. Ini truck support yang baru aja dibikin spesial untuk mobil yang out of the box tadi. Ngebahas mobil yang bukan mobil balap, ini baru pertama kali yang saya lakukan. Tapi saya ingin kasih tahu ke kalian semua, sebenarnya apa dan bagaimana truck service itu mensupport kendaraan balap untuk semua tim. So, ini adalah truk Mitsubishi Fuso atau orang sebutnya Canter. Canter tipe 84 GS. Mobilnya kepalanya lebar, belakangnya panjang, totalnya 7,1 meter. Jadi ukuran ini adalah ukuran yang sangat ideal untuk yang saya perlukan. Tim beda-beda, tapi saya perlu mobil yang sekuat dan sepanjang ini. Mesinnya sendiri 136 horsepower. Udah punya cabin yang besar, artinya pasti driver sama driver sih bilangnya sama connect punya ruangan yang cukup. Tadi saya parkir mobilnya di sini, terus bingung gimana cara lihat belakang. Saya kan gue bukan supir truk. Ternyata begitu masuk mundur udah ada kamera mundur. Jadi optionnya oke. Jadi mobilnya saya bikin nggak biasa, karena rata-rata orang itu selalu kalau bikin truk kalau bisa setinggi-tingginya. Sementara saya bikin truk yang agak pendek. Kenapa? Karena saya perlu efisiensi karena terlalu tinggi nanti barang-barang yang dibawa ini cukup banyak, jadi agak limbung. So, sekarang kita bagi dua. Ini box utama, itu box extension. Box extension itu apa? Kenapa harus ada box di atas itu? Yang udah berdasarkan pengalaman yang selama ini saya lakukan di mobil servis, kita itu habis banget lokasi untuk taruh ban. Karena satu kali balapan saya bisa ban sekitar antara 16 sampai 24. Dan kalau udah ada 24 ban dalam sini, lokasinya ya pasti akan habis dengan sendirinya. Jadi tadi saya bilang kalau lihat dari depan nggak terlalu kelihatan, karena topi depan ini udah jadi kewajiban di sub Indonesia supaya aerodinamikanya juga bagus, terus streamline dan juga bentuknya jadi menarik. Nah di atas itu saya ada dua tangga. Ini tangga pertama di bagian samping, terus ini lihat ke belakang. Ini ada tangga kedua di bagian belakang. Oke. Ini emang dibikin supaya akses ke atas. Nah kalau diperhatiin boxnya yang di atas itu nggak sampai habis. Tuh ada gap nih. Di sini masih ada. Di sini masih ada gap lurus, boxnya nggak sampai belakang. Ini adalah lokasi untuk taruh ban. Naruh bannya di atas. Kenapa? Karena ban itu kan nggak selalu naik turun ya. Kalau sekali naik, kalau sekali turun. Jadi aksesnya adalah untuk naik ke atas. Ini pintu belakang nih. Pintu belakang ini. Nanti bisa dibuka dibagi dua. Oke, depan atas sama bawah. Nanti kalau mau naik ke atas biar gampang. Ini kalau sedang kebuka, orang naik ke sini, ambil bannya, terus ditangkap sama orang yang di atas. Nah, bagian atas itu akan terbuka kiri sama kanan. Banyak yang mempertanyakan, ngapain buka kiri kanan? Kenapa ini bentuknya nggak biasa banget? Oke, karena saya itu orang marketing, yang paling penting kalau kita bikin tim adalah awareness. Supaya orang melihat kita. Begitu boxnya dibuka kiri kanan, tujuannya apa? Sisi sampingnya ini akan saya jadiin billboard. Supaya orang tahu bahwa tim kita di situ dan kita sedang melakukan promosi. Di atas untuk ban kecil itu bisa masuk 22 ban.
Untuk ban besar kayak ban mobil off-road itu bisa masuk kalau nggak salah 14 atau 16 ban. Ketinggiannya udah diukur sesuai dengan ban off-road, karena waktu itu saya udah bawa bannya Mr. Fox dan dia bisa naik ke atas itu. Di bagian samping tuh di sini ada tangki. Tapi ini bukan tangki bensin, ini tangki air. Tangki air ini 100 liter sebelah kanan dan 100 liter sebelah kiri. Pasti semuanya tahu kalau saya kan balapannya kotor-kotoran. Jadi di field atau di lokasi servis kita selalu memanfaatkan waktu untuk cuci mobil dan kita nggak bisa ambil air begitu-begitu aja. Jadi di sini udah ada 2 tangki kiri sama kanan yang masing-masing nanti akan kita hubungin sama mesin pompa, dan sebelum pas mobil datang kita cuci dulu dan habis itu kita mulai kerja. Kapasitasnya saya bikin efisien mungkin. Kalau di Indonesia nggak terlalu banyak orang bikin skenario seperti ini. Skenarionya adalah sebisa mungkin semua itu berupa plottingan lokasi. Dan plottingan lokasi di mobil ini saya belajar dari mobil servis yang saya pakai di Asian Cross Country Rally. Mereka tipenya pakai slot. Nah, banyak truk yang dipakai servis di Indonesia ini open space aja, semua barang dimasukin bak gitu. Nah, kalau ini saya mau pengen lebih organize karena kecepatan dan efisiensi waktu itu penting. Jadi nanti ini semua masing-masing akan ditandain. Sekarang sifatnya masih emergency karena truknya baru nyampe, bengkel baru renovasi, semua barang lagi taruh dalam. Tapi nanti kita akan lebih manifest lagi. Satu lokasi satu akan ada namanya, misalnya di sini pompa power steering, ini arem, yang ini alternator, yang ini turbo, whatever. Semuanya akan ditaruh di sini. Untuk toolsnya, saya masih ngandelin Tech Hero karena selama ini mereka yang mensupport kita, no complaint, no problem. Terus untuk kelengkapan lainnya, ini sebelah sini, ini adalah mesin kompresor. Di sini buka adalah tempat isi bensin, karena tangki bensinnya masih tangki bensin standar. Nah, pertanyaannya yang paling menarik adalah ketika gimana caranya untuk ngambil gini. Itulah pertanyaan pertama pasti. Dari kemarin pun juga pertanyaannya gitu. Ada triknya. Triknya adalah harus buka 2 lock kiri kanan. Lock ini adalah akses untuk membuka supaya kita bisa naik ke atas. Jadi mau ngambil ini, oke, tarik. No, susah no. Ya, basically begitulah. Jadi nggak usah khawatir mekanik-mekanik yang tidak terlalu tinggi. No problem. Udah dipikirin cara satu-satu. Kalau dilihat strukturnya, semakin ke atas dia semakin kecil. Jadi ini kebutuhan barang berat, gampang ngambilnya, agak enteng banget. 2 enteng banget. So it's good. Di sebelah sana juga gitu. Terus keanehan lagi dari truk ini, desain yang agak aneh adalah ini barang-barang perlengkapan balap saya, helm, baju balap, sepatu segala macam motor di atas itu. Terus ini kenapa ini nggak bisa dibuka? Ini kenapa nggak bisa dibuka? Ini kompartemen yang saya bikin sama persis sama juga yang dipakai di mobil AXR. Jadi mereka bilang rata-rata kita nggak sadar suka mencampur bensin tenda di dalam lokasi yang sama. Nah ini sengaja dibikin kompartemennya berhenti. Ini kompartemen kepisah, bukanya dari belakang. Ini nanti akan isinya bahan bakar sama tenda. Jadi ada splitnya, bahan bakar sama tenda. Ya bahan bakar tentunya potensi supaya nggak ada ya flammable produk yang kecampur. Terus tenda, biasanya tenda itu sangat menyita tempat. Jadi nanti di sini ada kompartemen sendiri buat naruh tenda gede. Jadi bensin sama tenda dipisah dan aksesnya dari belakang. Problem yang kita hadapi bertahun-tahun ketika tenda masuk di dalam, pas mau keluar semua barang bla harus dikeluarin, dan that's a big problem. Jadi ini sekarang udah desainnya seperti itu. Untuk kenyamanan driver,
Nah ini kabinnya. Saya sendiri kan badannya gede ya, 180 tingginya. Naik turunnya nggak susah, tinggal naik gitu aja. Yang paling menyenangkan adalah truknya power steering udah aman. Gigi satu ke bawah udah berasa mobil balap, radio udah ada, AC udah saya pasang. Terus kabin di sini lega. Yang saya ingin kasih catatan kepada mekanik-mekanik saya adalah truk emang mobil kerja. Dan biasanya itu nggak diperhatiin. Saya pingin dia juga diperhatiin sama seperti halnya mobil balap yang lain atau mobil harian yang lain. Karena ini adalah partner dari kehidupan. Jangan mentang-mentang truk semuanya kotor, nggak mau. Jadi truk ini akan bersih, sebersih-bersihnya. Dan udah pasti dia akan punya masa tugas yang cukup lama ke depan. Jadi ini partner baru saya. Mohon maaf plastik aja belum dicabut karena mobilnya baru datang 2 hari yang lalu. Tapi pengen secepatnya sekali dibikin videonya supaya kamu tahu semua behind the scene tim balap itu kayak apa. Oke, itu video dari saya. Selesai hari ini, tapi saya pengen dengar komentar kalian yang suka truk. Jujur, saya pengen modif penampilan truknya. Pengen ada chrome-chrome-nya gitu, pelaknya diapain gitu. Kalau punya ide, tolong kasih. Tapi kalau punya informasi, beli parts-parts itu di mana, tulis komentar di bawah. Karena saya seneng sekarang modifikasi truk udah mulai maju. Siapa tahu, ya ada kalau ada acara-acara gitu, siapa tahu truk Fuso Canter yang saya punya ini bisa masuk ke dalam jajaran truk-truk keren itu. Oke? Ya udah, wish me luck ya. Mobilnya bentar lagi jadi. Truk ini udah siap bertugas.